Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Top FM TV. Nah, hari ini Mel akan review singkat aja mengenai mobil yang lagi ready stock di Top FM. Kali ini Top FM punya Honda CR-V 1500 Turbo Prestige tahun 2018. Nah, untuk kilometernya dia berjalan di 40 ribuan ya guys. Buat teman-teman yang penasaran untuk reviewnya, harganya, spesifikasinya, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel Top FM TV dulu. Cara gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya nggak ketinggalan ya. Check it out. Oke guys, nah seperti yang teman-teman tahu ya, mobil Honda CR-V ini mobil yang bener-bener nyaman banget ya, dengan 3 row ya seatnya. Terus juga di bagian interiornya dia punya fitur-fitur yang bagus banget, yang keren banget ya di tahun yang muda ini. Nah, kita mau mulai dulu dari di bagian eksteriornya. Nah, di bagian lampu depannya, di sini kalian bisa lihat lampu utamanya dia sudah LED, terus dia juga punya DRL-nya ya, dan DRL ini warnanya yang sudah LED. Oke, fog lampnya di bagian bawah ya, dia fog lampnya sudah yang garis lurus, jadi bukan yang fog lamp bulat lagi gitu. Jadi dia sudah di upgrade. Lalu untuk di bagian grill tengahnya ya, seperti biasa grill tengahnya ini nggak terlalu banyak garis-garis. Dia punya grill warnanya juga beda, yang atas warnanya silver ya, yang tengah lebih besar, lalu di bagian bawah warnanya hitam seperti bempernya, dan ada logo si Hondanya yang lumayan besar ini. Untuk di bagian kap mesinnya, ini udah kita sering bahas ya, mesinnya si CR-V ini dia ada di 1500 Turbo Prestige. Jadi ini cc-nya walaupun kecil tapi dia sudah turbo, plus ini sudah automatic ya, jadi bukannya manual. Oke, untuk mesinnya ini di kap mesinnya ya, dia memang sedikit ada tonjolan ya guys. Jadi memang CR-V ini dia tergolong lebih besar untuk bagian bodinya. Oke, tapi nggak usah khawatir, ini juga bisa dibawa sendiri ya untuk mobil Honda CR-V ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja di bagian bodi sampingnya. Nah, untuk bodi sampingnya kita mau bahas dari yang ban dulu. Bannya di sini menggunakan mereknya Bridgestone. Lalu untuk velgnya dia sudah two-tone ya warnanya. Ada yang Lee silver dengan warnanya yang black. Jadi perpaduan warna silver dengan warna black itu sendiri. Ukurannya dia ada di 195/60, ringnya 18. Nah, ground clearance-nya ini aman ya guys. Jadi nggak usah khawatir, mobil besar SUV ini dia pasti aman dari kawasan banjir maupun dari polusi tidur yang lumayan tinggi. Oke. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Spionnya ini dia sudah retract, terus dia ada lampu seinnya di bagian tengah sini, dan untuk mirrornya ini bisa kalian atur di bagian electric mirror di interior. Mobil Honda CR-V tidak punya yang namanya talang air, tapi dia ditambah atau diganti dengan Lee silver seperti ini sampai ke bagian belakang. Nah, mobil Honda CR-V dia memang cenderung lebih menonjol ya untuk di bagian kap mesinnya, di bagian pintu-pintu samping. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi dia lumayan besar dan lumayan banget ditonjoli untuk di bagian setiap lekukan-lekukan tubuhnya itu sendiri. Oke, kita lihat di bagian bawahnya. Nah, ini nggak ada tulisan si CR-V, tapi ada si emblemnya, ada si Lee silvernya, sorry bukan emblem ya, Lee silver yang kalian bisa lihat ya, jadi membuat mobil ini semakin sempurna. Oke. Sebelum ke bagian lampu, kita lihat di bagian atas ada shark fin-nya di bagian tengah ya. Untuk di bagian lampu juga punya perubahan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Lampu yang sudah Prestige Turbo ini dia lebih minimalis, terus juga lebih menonjol di bagian lampunya. Nah, kalian bisa lihat ya. Dan ini lampu seinnya ini keren banget ya menurut Mel. Jadi membuat mobil ini nggak kaku ya untuk di bagian lampunya. Kita mau lihat ada emblem CR-V. Terus ada emblem Prestige dan VTEC Turbo. Oke, untuk teknologinya itu sendiri. Untuk kamera mundurnya dia ada ya di bagian belakang sebelah sini. Lalu kalau misalnya kita lihat bodinya yang belakang ini sebenarnya udah membuat si mobil ini
di bagian kacanya, jadi nggak terlalu cembung lagi. Biasanya kan kalau yang tahun sebelumnya 14, 15 itu dia masih yang bulat ya, tapi masih ada beberapa yang suka yang seperti itu, tapi ada juga yang suka seperti ini. It's okay ya guys, saya nyaman teman-temannya aja. Untuk mobil Honda CR-V dia juga sudah ditambahi dengan namanya power back door di bagian belakang ya, di bagian atas ini bisa buka melalui kunci juga. Oke, terus kita mau lihat di bagian bawahnya. Untuk ban serepnya ini ada ya guys, tuh komplit, kunci-kuncinya juga ada, dongkraknya di sebelah sini kanan ya, jadi komplit. Oke, lalu sebentar mau tutup ya. Nah, kursi belakang ini sebenarnya jarang ya untuk di tempat yang ketiga nih, kursi ketiga dipakai sama penumpang. Biasanya ditaruh barang-barang, nanti ini akan dilurusin ya, jadi mendatar untuk di bagian belakang buat kalian taruh barang-barang biasanya. Lampunya di sebelah kiri hidup ya, ini biasanya buat cup holder tuh, untuk cup holdernya kanan kiri ya. Oke, untuk di bagian kursi belakang hanya seperti ini aja sih guys. Jadi kalian bisa dibuat rata seperti ini ya, nggak bisa ditarik-tarik sampai dibuat pinggir-pinggir seperti mobil Toyota Innova. Nah itu beda ya guys untuk di bagian kursi ketiga. Tapi nggak usah khawatir, di bagian belakang juga nggak terlalu sempit-sempit banget ya, jadi masih nyaman juga untuk walaupun ada penumpang nanti. Tinggal pencet aja satu kali dia langsung otomatis tertutup ya. Untuk power back door-nya ini masih berfungsi dengan baik, elektriknya juga masih bagus. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian interiornya ya. Oke guys, nah untuk di bagian drivernya ini kursinya baik di male maupun di bagian penumpang ini dia sudah elektrik ya. Nah kalian bisa lihat untuk lebih tinggi, lebih rendah. Nah ini bisa juga senyamannya teman-teman aja. Bisa maju mundur juga, bisa bersantai. Oke, di bagian tipe si CR-V Turbo Prestige ya, dia sudah punya ada namanya cruise control ya di bagian setirnya sebelah kanan, sebelah kiri ini untuk kontrol setirnya ke source-nya, terus untuk volumenya, connect telepon, ada pedal shift-nya juga ya. Lalu kita mau lihat untuk di bagian teleskopiknya. Nah ini ya, bisa senyaman teman-teman aja, saya seperti ini. Oke, kalian tinggal lock lagi aja. Terus untuk lampu utamanya atau lampu fog lamp bisa atur di sebelah kanan ya, di sebelah kanan seperti biasa. Untuk seinnya juga bisa. Nah di sebelah kiri ini untuk wiper biasanya. Oke. Terus untuk di mobil Honda CR-V Turbo Prestige tahun 2018 dia sudah start stop engine, jadi alias sudah keyless, jadi kalian nggak perlu untuk colok lagi. Speedometernya, nah ini tampilannya bisa dilihat kilometernya berjalan di 40 ribuan aja ya, jadi ini asli kilometer bukan yang macam-macam. Jadi Autofam nggak pernah jualan kilometer yang dimundur dimajukan, nggak pernah ya. Nah ini biasanya ada muncul nih oil life-nya berapa kilometer lagi. Nah kalau ini udah nggak ada ya, karena memang mobilnya masih bagus banget gitu. Oke, untuk dashboardnya ini dia plastik, enggak soft touch, tapi ada sedikit-sedikit plastiknya di bagian si speedometer ya. Di bagian dashboardnya sendiri ini dia soft touch. Lalu ada 4 buah AC di bagian depan, plus ada 1 lampu hazard ya di sebelah sini. Mobil Honda CR-V yang paling suka tuh head unitnya ya, yang besar, yang lebar, jadi enak banget buat kalau misalnya kalian mau nonton, mau denger lagu. Nah ini bisa kita ke home, biasa ada media, pengaturan, telepon, navigasi, HDMI ya. Nah bisa connect Bluetooth juga. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini untuk medianya ada radio, ada aux, bisa USB, FM. Nah ini radionya. Nah ini bisa, kalian tinggal pakai tombol di sini. Nah jadi suaranya masih enak banget ya untuk mobil Honda CR-V ini. Lalu ini ada mode-mode pengaturan dari si AC-nya itu sendiri. Transmisinya sudah otomatis, ada parking brake-nya, ini ada aircon-nya untuk di bagian interiornya. Terus ada power outlet ya. Ini malah nyalain aja deh aircon-nya. Ini ada power outlet, terus ini ada 2 buah cup holder. Lalu ada box kecil untuk kalian taruh barang-barang ya, dan ini lumayan dalam juga untuk boxnya ya. Plus di dalam boxnya apa yang mau temuin? Tara, ada 2 buah remote, jadi komplit banget ya, masih ada. Jadi masih komplit semua. Silahkan teman-teman screenshot aja kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang mobil Honda CR-V ini. Oke, kita mau bahas dulu di bagian ujungnya. Nah ini ada exhaust wooden panel, sama seperti di bagian door trimnya ya. Kita mau lihat untuk di bagian
untuk bukanya aja masih soft. Ini ada P3K, terus ini ada buku servisnya, ini ada buku-buku manual dan lain-lainnya ya. Jadi masih komplit banget untuk semua buku-bukunya dan P3K-nya. Oke. Lalu kita yang terakhir nih ke bagian atas ada yang namanya sunroof ya. Jadi sunroofnya ini masih berfungsi dengan baik. Nanti Mel coba. Yap. Masih berfungsi ya guys. Nah, oke, ini udah mentok banget. Jadi untuk di bagian sunroof atas, jadi elektriknya masih aman banget ya. Terus kita tinggal close lagi aja dengan kalian dorong push ke depan satu kali aja. Nanti dia akan terdorong secara otomatis. Oke. Ini untuk di bagian kanvasnya. Nah, yang ini. Jadi ini dia juga sudah elektrik. Oke, dan yang terakhir ini dia ada tempat taruh kacamata di bagian atas sini. Yap, jangan lupa ya, dia ada 2 buah lampu baca di bagian tengah. Seperti ini. Yap. Oke deh. Oke guys, nah untuk di bagian kursi penumpang ini kita mau mulai dulu dari door trimnya ya. Di bagian door trimnya ini ada warna perpaduan hitam dan juga ada wooden panelnya ya di bagian tengah sini. Plus ada speaker kecil ya atau namanya tweeter di bagian kanan kiri, itu dia juga punya. Untuk windownya ini dia belum auto ya, jadi kita masih tekan berkali-kali. Oke, kita mulai dari selanjutnya untuk headroom Mel. Nah ini headroomnya sedikit lagi sih ya, untuk ukuran tubuh Mel di 160 cm, jadi lumayan, tapi ini masih oke lah, masih nyaman juga. Untuk di legroomnya ini paling nyaman banget, jadi kaki Mel masih bisa luas banget untuk bersantai ya, kalian bisa lihat seperti ini. Lalu kita lihat di bagian depannya ada 2 buah AC ya, untuk anginnya bisa kita atur di bagian tengah sini, mati atau nyala, dan kalau untuk suhunya kita harus diatur di bagian driver depan. Lalu ini ada tempat-tempat buat taruh barang. Dan kita lihat dulu bagian atas ada 2 lampu baca ya, lampu tengah. Nah ini lampunya sudah yang LED, bukan yang halogen. Ini apa sih Mel? Nah ini adalah pengatur untuk AC-nya ya. Kenapa Mel juga bingung ya, AC kenapa di tengah-tengah banget? Jadi kalau misalnya orang lagi bersantai di bagian atas ini kan kena banget gitu ya, AC-nya terlalu dingin. Ini ada 4 buah ya, ini bisa kalian atur. Nah ini kalau kalian nomor 3 tuh anginnya keluar ya, jadi ini bisa di off-in juga. Oke, makanya yang tadi Mel bilang di bagian belakang tuh sebenarnya jarang orang duduk ya, biasanya di bagian belakang buat taruh barang-barang. Dan jangan lupa di bagian armrest ini ada juga 2 buah cup holder, jadi sambil bersantai sambil ngobrol-ngobrol cantik kan bisa. Oke. Nah sekian untuk review Mel dari eksterior maupun interior di mobil Honda CR-V 2018 1500 Turbo Prestige ya. Untuk kilometernya ini berjalan di 40 ribuan aja ya. Harganya ini Mel buka di 400 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya nanti teman-teman langsung cek aja di websitenya Autofam. Gampang, kalian tinggal cek di bawah sini di www.autofam.net. Nah untuk pajaknya ini panjang di bulan 12 2021, platnya ini nomornya genap ya, letter B ya. Terus kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut, mau minta hitungan cash atau kredit, ini masih bisa ya. Mau minta lihat STNK-nya boleh, dan juga kalau misalnya kalian pengen janjian nih ke showroomnya Autofam, kita ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Nanti teman-teman langsung aja janjian sama Mel ya, nomornya di bawah sini di 08138964 Thank you so much ya guys kalau misalnya kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir reviewnya Mel hari ini. Thank you so much, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Autofam TV. Bye bye.